Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang istimewa karena kita merayakan misteri terbesar dalam iman Kristen kita, yaitu misteri tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi bagi kita Allah itu memang hanya satu Allah, tetapi satu kodrat, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun ada 3 pribadi, itu hanya satu Allah saja. Dan ini merupakan satu misteri yang sangat luhur dan mulia dan dasar dari seluruh hidup kita sebagai orang Kristen. Memang kadang-kadang orang yang bukan itu tidak bisa mengerti bagaimana orang Kristen itu bodoh sekali, nggak bisa berhitung. 1 tambah 1 tambah 1 kok jadi 1. Nah, itu pernah dikatakan demikian, bodoh sekali. Tapi justru ini misteri Allah. Dan kita hanya bisa mengerti misteri ini, misteri tentang Tritunggal Maha Kudus itu dalam iman saja. Tanpa iman kita tidak akan dapat mengerti. Lalu bagaimana saudara? Pada permulaan memang itu hanya ada Allah yang kita sebut Allah Bapa. Dia mengenal dirinya begitu sempurna sehingga pengenalan itu melahirkan gambarnya sendiri, yaitu Sang Putra. Jadi Sang Putra itu berkata merupakan gambar dari Bapa sendiri. Dan kemudian karena dia itu juga sempurna, maka Bapa juga mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa seluruhnya. Dan karena itu timbul cinta kasih yang sempurna, yaitu yang kita sebut Roh Kudus. Nah, inilah misteri itu. Dan satu hal yang juga luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dan karena dia adalah kasih, dia menciptakan kita karena kasih. Dan tujuan penciptaan manusia itu, jadi kalau kita manusia, semua yang ada di sini, kita itu hanya ciptaan Allah. Tetapi kita diciptakan untuk suatu kemuliaan, supaya kita mengambil bagian dalam kebahagiaan dan kemuliaan Allah sendiri. Dan inilah misteri jadi yang luar biasa tentang hakikat dan martabat kita sebagai manusia. Jadi kalau kamu walaupun di sini kita lihat macam-macam dari suku bangsa yang berbeda-beda, ya itu kita lihat ada macam-macam. Tetapi walaupun demikian, jiwa kita semua diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Jadi kamu sadar enggak? Kamu ini adalah gambar Allah. Walaupun wajahnya berbeda-beda, ada yang bulat, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang itu. Tapi semua itu adalah gambar Allah. Jadi ini suatu luar biasa. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kamu itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena kamu diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Dan ini kita bukan hanya begitu saja, tapi kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan karena itu kita juga diberi pengertian bahwa Allah yang maha kuasa itu bisa kita sebut Bapa. Karena itu juga kemudian dinyatakan bahwa Allah Bapa tadi dia mewartakan segala sesuatu lewat putranya Yesus Kristus.
Segala yang dimiliki Bapa diberikan kepada Yesus putranya. Maka Yesus juga sadar bahwa apa yang saya lakukan ini itu semua dari Bapa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lepas dari Bapa. Dan ini saya kira perlu kita sadari bahwa kalau Yesus saja mengatakan yang melakukan begitu banyak tanda dan mujizat, tapi dia kata, apa yang aku lakukan itu semua berasal dari Bapa. Karena itu juga kita semua saudara, apa yang kita lakukan, rahmat-rahmat yang diberikan Tuhan, karisma-karisma istimewa yang diberikan, itu semua berasal dari Bapa, dari Tuhan sendiri. Maka kita harus sadar bahwa kita ini hanya alat kecil yang dipakai Tuhan. Jadi Yesus sendiri itulah yang menjadi teladan kita. Kemudian di samping itu juga ada Roh Kudus. Jadi karena itu Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi juga Roh Kudus ini melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Roh Kudus. Jadi semua itu. Dan oleh Roh Kudus ini saudara yang diberikan kepada kita, pada waktu orang dibaptis maka dia itu dibebaskan dari segala dosa dan menerima Roh Kudus. Dan kemudian bagi orang Katolik itu disempurnakan di dalam sakramen Krisma. Dan waktu Krisma atau penguatan, maka kita menerima Roh Kudus. Jadi karena itu bagi orang Katolik sesudah dibaptis dia juga harus menerima sakramen penguatan atau Krisma itu. Ya, ini untuk menyempurnakan sehingga Roh Kudus sendiri yang membimbing seluruh hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Misalnya, ini yang luar biasa juga kerahiman Tuhan besar. Seandainya Anda bertemu presiden, lalu kamu mengatakan, halo papi. Lalu saya kira apa? Itu kurang ajar kamu ya. Tapi luar biasa, kita bisa berkata kepada Allah Bapa itu, Abba Bapa. Artinya apa? Abba Bapa itu Papa, Papi. Luar biasa bahwa kita boleh menyebut Allah dengan sebutan Abba Bapa, artinya Papa, Papi. Dan ini karena apa? Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang menjiwai kita. Sehingga setelah kita betul-betul percaya kepada Yesus dan kita dibaptis dan kemudian menerima sakramen Krisma, hidup kita seluruhnya akan dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, kita harus sadar akan hal ini saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu dijiwai Roh Kudus. Maka kita harus sadar itu. Karena itu kita membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Yang begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita betul percaya kepada Tuhan, kita bisa mengharapkan segala-galanya dari Tuhan. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah apa. Juga bila menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kalau kita dijiwai Roh Kudus, kita juga bisa takut. Maka itu juga di dalam gereja dewasa ini sekarang bahkan banyak anak-anak muda yang juga diberi rahmat oleh Tuhan untuk ikut mewartakan Injil dan memakai karisma-karisma yang luar biasa. Ya, memang saya sudah beberapa kali berbicara di beberapa tempat, tapi saya ulangi di sini. Ini supaya menjadi semangat untuk para muda-mudi juga, tapi juga
bukan hanya para muda-mudi tapi juga orang dewasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin dari Anda pasti sudah ada dengar tentang misi ke Katolik di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Ini yang luar biasa apa? Misi di sana itu karena sebelumnya ya ada satu serikat imam yang berada sana gagal. Tapi kali ini yang menjadi pewarta di sana itu siapa? Bukan imam, bukan religius, bukan suster. Tetapi siapa? Muda-mudi, anggota KTM. Yang memang dibimbing, ada sebelum mereka pergi itu memang ada pembinaan selama 1 bulan khusus. Setelah itu ada lagi tambahan 1 bulan peristiwa. Dan yang luar biasa, muda-mudi ini pergi kemana-mana. Jalannya sulit dan sebagainya. Makannya juga sulit. Tapi mereka tidak takut. Mereka dengan semangat mewartakan itu. Dan apa yang terjadi juga. Mereka ini saudara mampu apa? Menghadapi orang-orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Mereka mampu menghadapi itu dan karena kuasa Roh Kudus mereka dalam nama Yesus Kristus enyahlah engkau, keluarlah itu. Maka roh-roh jahat itu yang mengganggu orang karena diusir dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus lenyap. Siapa yang melakukan itu? Anak-anak muda itu. Oleh karena itu juga saudara, ini rahmat yang istimewa diberikan pada kita. Jadi sebagai contoh itu tadi. Lalu satu contoh lagi saudara, ini karena saya juga mau supaya nanti Anda juga mau menjadi alat Tuhan. Misalnya lagi ini baru terjadi berapa bulan yang lalu. Di daerah Palu, Sulawesi itu ada, bukan di Palunya, dekat Palu itu ada daerah semacam pedalaman begitu yang banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Muda-mudi ada satu pasutri muda yang dulu menjadi volunteer. Artinya volunteer itu menyerahkan hidupnya minimal 1 tahun untuk pelayanan itu. Saya tidak tahu mungkin di antara kamu di sini ada yang pernah jadi volunteer. Tapi jadi volunteer itu di Indonesia kita pakai istilah volunteer. Di Malaysia mereka memakai istilahnya misionaris. Tapi kita pakai di sini volunteer saja. Itu lebih. Kalau di Malaysia volunteer itu biasanya apa kerjanya? Bersih-bersih kebun dan macam-macam itu. Maka mereka tidak boleh disebut volunteer, mereka disebut misionaris. Nah, tapi di sini saudara kita sebut di Indonesia volunteer. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, mungkin sudah ada 50 orang barangkali yang berkeliling di berbagai tempat. Dan antara lain juga di daerah Palu itu. Ini juga luar biasa, saya sudah kagum sekali. Karena dalam waktu kira-kira 3 bulan saudara, mereka mewartakan Injil di daerah itu, sudah ada 50 orang kemudian dibaptis. Yang baptis memang pastor dari itu. Tapi yang melakukan semua itu anak-anak muda itu. Lah sekarang saya pernah, kalau mereka dapat, apakah kamu nggak bisa? Ya, lalu saya kira ini apa? Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau toh ini tadi karena misi dari Tritunggal Maha Kudus Allah itu supaya dia dikenal. Seperti tadi dalam Injil Yohanes itu dikatakan suatu luar biasa. Ya, tadi Tuhan Yesus berkata pada murid, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kau belum dapat mengerti.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan bukan hanya seluruh kebenaran, tetapi juga dia akan memberi kamu kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi kuasa untuk menjadi pewarta-pewarta. Jadi artinya men-sharingkan imanmu kepada orang-orang, teman-teman, kepada kenalan, kepada orang-orang lain. Lalu ini saya kira saudara-saudari yang dikasih Tuhan, justru pada zaman kita ini, saudara, justru Tuhan membutuhkan banyak orang-orang, juga awam-awam, untuk bukan hanya awam yang menikmati kasih Tuhan, tetapi juga awam yang mau men-sharingkan apa yang dimiliki. Sekarang satu pertanyaan saya kepada, sadarkah kamu bahwa kamu itu semua dipilih Tuhan, dikasih Tuhan? Tahu enggak? Siapa yang tahu? Silakan. Puji Tuhan. Enggak semua tahu ya. Tapi saya kira bagi Anda yang belum betul mengalami itu, ikutlah retret awal. Jadi di sini ada retret awal, maka kalau kamu ikut, kamu akan mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup, saudara. Dan sekarang, kalau bagi kamu yang sudah mengalami kasih Tuhan, apa balasanmu kepada Tuhan untuk kasih itu? Apa balasanmu? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan yang tidak dimiliki Tuhan? Apa? Apa yang bisa kamu berikan? Apa, saudara? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan sebagai balas itu terima kasihmu kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu? Apa yang bisa kamu berikan yang tidak dimiliki Tuhan? Apa? Tapi ada satu hal, saudara, satu hal yang dirindukan Tuhan dari kita semua, yaitu supaya setelah kita sendiri mengalami kasih Tuhan, kita juga men-sharingkan kasih itu kepada saudara-saudari kita. Supaya dengan demikian semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan dan diselamatkan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara-saudari, Tuhan ingin supaya kamu semua juga menjadi dengan cara yang sederhana bisa men-sharingkan kasihmu kepada Tuhan, kepada sesama. Sekarang pertanyaan, mau enggak? Siapa yang mau? Ya, puji Tuhan. Tapi saya kira sebelumnya kamu harus mengatakan, yang belum pernah mengalami kasih, ikutlah retret awal supaya betul-betul itu. Jadi itu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, memang tidak semua orang dipanggil untuk bisa itu mewartakan Injil, menjadi misionaris begitu. Tapi semua orang bisa men-sharingkan. Saya masih ingat dulu ada satu ibu di Malang ya, tapi sudah meninggal sekarang. Dia kalau disuruh mengajar nggak berani. Tapi ibu ini luar biasa. Dia bisa sharing kepada temannya, kepada kenalannya, kepada itu tentang imannya, tentang Yesus Kristus. Sharing sederhana. Dan kemudian apa yang terjadi? Tiap-tiap tahun dia membawa berapa orang kepada Tuhan. Dan kalau orang itu mulai percaya, lalu dia pergi ke pastor. Pastor, orang ini mau jadi Katolik. Dia tidak bisa mengajar, tapi serahkan pastornya mengatur pengajaran itu. Lalu ini satu contoh lain saya masih ingat tapi bukan di Indonesia, di Korea.
seorang ibu yang boleh dikata mempunyai semangat demikian karena dia telah sendiri mengalami kasih Tuhan. Lalu dia pikir, saya ingin membawa banyak orang kepada, bagaimana caranya? Dia tinggal di apartemen, sebuah apartemen besar. Lalu caranya itu cara sederhana. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi tiap hari karena dia tidak bekerja, yang bekerja suaminya. Tiap hari begitu dia turun ke tempat itu, ada, karena apartemen itu ada liftnya gitu. Dia duduk di dekat lift situ. Begitu ada orang-orang dari itu, mereka penghuni itu apartemen itu, pulang dari pasar atau dari mana mau masuk lift, cepat-cepat dia pergi, lalu dibukakan lift. Tingkat berapa? Oke, dia ngikuti. Terus akhirnya sampai selesai sana, kalau orang tuh ibu yang tadi dari pasar bawa diangkat itu akadnya, diangkat. Terus kemudian tanya, terus dia ikut bawakan barang ke sana. Terus itu tanya, kenapa kamu buat begitu? Lalu itu ketika ditanya kenapa kamu buat gitu, dia mulai sharing. Ini karena Yesus, Tuhan Yesus. Siapa itu? Dan akhirnya dalam waktu baru banyak sekali satu persatu dari apartemen itu, banyak sekali yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya sederhana. Saya kira hal-hal seperti ini saudara-saudari, Anda semua bisa melakukan itu. Dan memang kemudian juga dibutuhkan misionaris atau kalau katanya volunteer yang pergi kemana-mana. Dan sekarang ini banyak anak-anak muda pergi ke berbagai tempat untuk mewartakan Injil. Seperti tadi saya katakan juga di Palu. Di Palu itu dalam waktu 3 bulan, semangat sekali. Sudah ada 50 yang dibaptis. Dan yang baptis memang bukan mereka, tapi dia pada pastornya di paroki yang berdekatan, pastornya datang yang membaptis itu. Begitu juga kemudian sekarang ini saya dengar lagi, sudah ada 60 yang menjadi katekumen. Luar biasa. Siapa yang melakukan itu? Anak-anak muda, saudara. Dari awam, dari semua awam itu. Yang satu baru Pak Sutri, yang dulunya volunteer, terus mendapat jodoh di mana di Meratus, kemudian itu menjadi volunteer tetap itu. Lah, ini saudara-saudara yang terkasih, misteri itu Tunggal Maha Kudus yang dinyatakan kepada kita. Seperti tadi saya katakan dalam Injil Yohanes tadi, ya, supaya itu dikatakan seperti Tuhan Yesus sendiri bahwa segala sesuatu yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu mewakilkan segala sesuatu. Dan kemudian juga bahwa kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena itu saudara-saudari yang dikasih, setiap kali kita berdoa, kita pakai tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu artinya apa? Bahwa misteri dasar hidup kita ialah Tritunggal Maha Kudus. Dan Tritunggal Maha Kudus dan Allah itu adalah kasih. Dan ini saya kira ini. Tetapi dengan sendirinya, kalau Allah adalah kasih, Dia juga Maha Rahim dan Maha Murah. Dan ini Tuhan begitu, dan Tuhan tidak menghendaki kematian seorang pun, maksudnya kematian kekal ya. Lalu kalau mati sebagai manusia ya, karena kita diciptakan untuk keabadian, bukan untuk terus di dunia ini. Maka umur manusia juga di sini terbatas. Kalau saya bertanya kepada kebanyakan Anda ya, 80 tahun lagi kamu ada di mana? Karena 80 tahun mungkin karena Anda masih muda ya, maka saya 80 tahun lagi kamu ada di mana?
Harapan saya kamu ada bersama di sana, bukan di neraka ya. Nah itu. Justru karena kita manusia, saudara, ini kesadaran yang seringkali kurang disadari. Bahwa siapapun, termasuk yang ngomong ini ya. Ya saya tidak tahu saya masih berapa lama bisa. Sekarang aja saya kalau bicara dulu bisa berdiri. Sekarang kalau bicara gini harus duduk. Nah, karena tidak kuat atau berdiri terus. Dan kalau jalan pun sudah pakai tongkat. Ya saya tidak tahu sampai berapa lama lagi, mungkin 2 tahun lagi sudah saya harus pergi juga. Ya saya tidak tahu. Atau mungkin bahkan sebelum itu. Tapi artinya kita semua termasuk saudara, makanya saya tanya 80 tahun lagi kamu di mana? Nah, harapan saya nanti kita bisa bertemu di rumah Bapa. Ya. Jadi jangan sampai kamu salah jalan, akhirnya bukan masuk ke surga tapi masuk neraka. Nah, kalau demikian, kalau sudah terlanjur masuk itu tidak bisa keluar lagi. Karena itu sebelum terlambat kita semua harus betul-betul bertobat. Walaupun kadang-kadang karena kelemahan saudara ya, karena kelemahan kita berbuat dosa dan dikatakan itu dalam Injil seperti ada contoh kerahiman Tuhan, yaitu kerahiman Tuhan siapa? Itu penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Tapi pada saat terakhir dia bertobat karena itu penjahat yang lain itu masa mengganggu Yesus, tadi mengejek Yesus. Kalau kamu memang itu selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Terus penjahat yang satunya itu kan bertobat. Kamu tidak tahu, kamu juga mengalami, kamu tidak takut itu. Kalau kita memang disalibkan karena dosa-dosa kita, tapi dia tidak. Terus akhirnya Yesus, kalau engkau masuk dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Dan apa yang dikatakan Yesus? Kan dia bertobat itu. Lalu Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di surga. Nah itulah kerahiman Tuhan. Maka juga kerahiman Tuhan ini kita lihat dalam apa yang dikatakan Yesus tadi, terjadi itu. Lalu pengampunan terhadap wanita pendosa itu. Dan kemudian juga dalam perumpamaan dalam Injil Lukas 15. Itu seorang anak yang hilang itu. Memboros-boroskan waktu. Dan kemudian ini kerahiman Tuhan. Lalu ketika bapaknya melihat dia dari jauh, apa yang dilakukan? Mungkin kalau manusia ke anaknya kembali terus tahu rasa ya, tidak tahu rasa sekarang ya, nah gitu. Tapi dalam Injil itu dikatakan bapak itu begitu anaknya, bapak aku langsung dipeluk gitu dan dipulihkan martabatnya. Inilah kerahiman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian seorang pun, maksudnya kematian kekal itu ya, tidak seorang pun dikehendaki. Tetapi kalau manusia tidak mau bertobat, ya dia akan mati, masuk neraka itu. Dan inilah realitas neraka yang dewasa ini umumnya itu tidak diperhatikan orang. Karena itu di dalam penampakan Bunda Maria di Fatima, Tuhan menyatakan realitas neraka yang mengerikan. Ya tentu saja saudara, kamu semua ditentukan bukan untuk neraka, tapi untuk surga. Tetapi dengan syarat bahwa kita harus betul-betul mau bertobat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Maha Rahim. Seandainya karena kelemahan-kelemahan orang berbuat dosa, tapi kemudian sadar akan itu dan minta ampun, pasti diampuni. Tetapi jangan menyalahgunakan itu. Saya pernah dari seorang bapak, pernah ketemu bapak. Romo, Tuhan itu kan Maha Rahim. Gak apa-apa saya berdosa saja dulu. Nanti kalau mau mati baru bertobat.
Siapa bisa jamin kalau orang menyalahgunakan kerahiman Tuhan? Ini namanya menyalahgunakan kerahiman. Kalau orang itu karena kelemahannya berbuat dosa tapi bertobat, kemudian dia akan diselamatkan. Tapi kalau orang seperti tadi itu menyalahgunakan, Tuhan kan Maha Rahim, tidak apa-apa, saya akan berdosa saja terus, jadi menikmati dosa-dosa. Padahal saudara, kalau orang berbuat dosa, kenikmatan itu juga menjadi siksaan. Sebaliknya, kalau orang mau betul-betul karena itu bertobat terus itu, maka tidak ada itu kerahiman Tuhan akan selalu ada. Seperti yang dikatain, satu contoh seperti dikatakan dalam Injil, Petrus ketika bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali saya harus memaafkan saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali. Lalu Petrus mengharapkan dari Yesus, ya sudah Petrus, engkau sudah 7 kali mengampuni, sudah tidak apa. Tapi mungkin Petrus nanti terkejut atas jawaban Yesus. Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Mungkin waktu itu Petrus begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih, karena itu sebagaimana Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan juga akan kita juga harus mengampuni, memaafkan orang. Dan ini saya kira salah satu rahmat ya. Jadi tadi juga karena Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan, dan itu juga mengasihi sesama. Salah satu ungkapan dari kasih itu ialah bisa memaafkan. Seringkali manusia itu, kamu kurang ajar, begitu. Ya, jadi gitu. Tapi kalau demikian tadi, kita akan menanggung beban ini. Jadi Tuhan Yesus selalu dalam Injil kan, ampunilah ke sana. Ampuni kalau bersalah bukan hanya 7 kali saja, tapi 70 kali 7 harus diampuni. Karena kita sendiri, saudara, kita dalam hidup kita seringkali berbuat kesalahan dan dosa. Karena itu kita juga ada pengampunan dosa. Nah itu kalau kita betul mengaku dosa, dengan itu dosa kita juga diampuni. Lalu ini tadi pengampunan itu saya kira juga sangat penting. Itu salah satu dari buah Roh Kudus, mengampuni orang bersalah kepada kita. Dan kalau tidak menyimpan dendam itu bodoh sekali. Bodoh sekali. Apa sih enaknya menyimpan dendam itu? Menyimpan sakit hati? Apa sih enaknya? Lalu saya masih ingat seorang bapak ya, yang dulu memang sudah kalam, tapi ya ini sebagai contoh saja karena contoh yang real. Seorang bapak sakit hati kepada iparnya, nggak tahu alasan apa, pokoknya itu sakit. Sehingga sakit hati sekali. Kalau kemudian dia sudah itu, ya sampai lama sekali dia menyimpan sakit hati. Kalau dia sedang makan dengan keluarganya, makan. Salah satu keluarganya menyebutkan nama iparnya, langsung dia nggak bisa makan. Terus kemudian kalau dia tidur, dia teringat iparnya gelebekan gini, nggak bisa tidur. Terus kemudian ya dia datang kepada saya, Pak, dosa ini bodoh sekali. Iparmu mungkin sudah bertobat dan mengaku dosa. Dia bisa makan dengan enak, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kamu goblok. Saya kata bodoh sekali, nggak bisa itu. Apa sih enaknya gitu? Lalu ini sebagai contoh. Kalau saya kata, kalau seorang anak mencuri mangga misalnya, itu bisa ada sesuatu dinikmati. Tapi kamu apa yang kamu nikmati? Apa yang kamu nikmati? Malah siksaan terus. Tapi ya saya tidak menganjurkan anak muda untuk mencuri ya itu bukan. Tapi tadi
sebagai, tapi kalau anak itu mencuri masih ada sesuatu dinikmati. Tapi ini sama tidak ada apa-apa. Akhirnya dia sadar, lalu dia mengaku dosa. Tapi karena mungkin pertobatannya belum sempurna waktu itu, dia kemudian sama dosa. Romo, kok masih dendam saya masih ada. Tapi kemudian dia waktu itu kebetulan ada retret awal, dia ikut. Lalu pencurahan Roh Kudus pada waktu mohonlah pada Tuhan. Pada waktu pencurahan Roh Kudus dia didoakan, lalu dendamnya hilang sama sekali sebagai salah satu itu. Dan memang saudara, banyak sekali orang yang dengan ikhlas mau mengikuti retret awal itu, dan di situ dipimpin pada pertobatan dan sebagainya, itu yang mengalami kasih dan damai Tuhan yang luar biasa. Maka bagi Anda yang belum pernah, saya anjurkan itu untuk ikut retret awal. Di sini ada program juga retret awal, saya kira itu. Lalu tadi, tapi Bapak itu akhirnya dia ikut pencurahan Roh Kudus, kemudian dendamnya hilang. Lalu saya masih ingat pagi-pagi dia akan mencari saya dan mengatakan, Romo, terima. Saya kemarin dia pencuri, dendam saya hilang. Saya nanti akan pulang, saya akan mampir ke tempat ipar saya, bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Luar biasa, saudara. Dan hal itu terjadi terus, macam-macam terjadi. Lalu saya masih ingat juga ya, ini satu contoh lagi, seorang ibu tidak tahu kenapa anaknya benci sekali sama dia, benci. Terus ibu itu ikut retret penyembuhan batin. Nah, pada waktu dia penyembuhan batin, dia minta ada itu orang, dia mendoakan anaknya, lalu seolah-olah dia dalam penyembuhan batin itu, terus ada itu dia minta ampun kepada anaknya lewat satu tokoh yang itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia pulang, begitu mobilnya sampai situ, anaknya tahu yang buka pintu siapa? Anak yang membenci tadi. Anak yang membenci ibunya. Terus ketika mamanya turun dari mobil, langsung dipeluk. Padahal sebelumnya itu anak itu benci sekali sama ibunya. Inilah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya. Nah, inilah saudara rahmat yang berasal dari misteri Tritunggal Maha Kudus tadi. Sehingga seperti tadi dikatakan dalam Injil Yohanes ya. Lalu dikatakan bahwa Bapa akan memuliakan aku sebab Ia akan memberikan kepadaku apa? Oh, ini Roh Kudus yang terjadi padaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kamu apa yang diterima dari Tuhan Yesus, asal kamu betul percaya kepada Tuhan Yesus dan betul mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan. Dan bila kadang-kadang kamu jatuh karena kelemahan ya, pasti Tuhan itu Maha Rahim. Tetapi kalau kamu mencobai Tuhan, Tuhan kan itu dengan kesombongan, itu begitu bahaya. Kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, enyahlah kamu. Maka ini saya beberapa kali juga memperingatkan orang. Jadi bagi Anda yang suka pelayanan dan sebagainya, supaya selalu sadar bahwa karisma-karisma, ya saya kira banyak di antara Anda yang ada pelayanan, karisma-karisma itu hanya sarana, bukan tujuan. Sarana, walaupun kamu diberi karunia yang macam-macam untuk menyembuhkan orang dan sebagainya, itu semua sarana, bukan tujuan. Dan bila kita tampil ke hadapan Tuhan pada suatu hari nanti,
Kita akan diadili menurut cinta kasih. Bukan, Tuhan tidak akan bertanya, berapa orang sudah kamu sembuhkan? Berapa orang sudah kamu tolong? Berapa orang? Kadang-kadang orang itu mau nolong, itu mau membantu, tapi supaya namanya dipuji. Ini kebetulan saya ingat saudara, pengalaman saya di Sabah, di suatu gereja, ya, orang membangun tuh ada jalan salib gini. Itu sumbangan orang-orang. Tapi apa? Salib yang pertama katakanlah itu sumbangan orang, namanya katakan Bapak Paulus misalnya. Terus yang kedua ibu misalnya ibu siapa gitu ya. Terus ketiga itu semua ada nama dari orang-orang yang nyumbang itu. Jadi kalau orang jalan salib, stasi pertama Bapak Paulus, stasi kedua Ibu Lucia, lalu ketiga itu terjadi di gereja satu. Saya bilang, aduh kok begitu. Jadi kalau orang jalan salib nanti bukan hari pertama Yesus, tapi lebih kelihatan itu. Lah, kalau demikian itu nilainya 0, saudara. Kalau kamu membantu, memang ada orang-orang yang katakanlah ya supaya kelihatan sebagai dermawan, saya menyumbang ini, nama besar dikatakan itu. Lalu kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, bukankah saya itu sudah menyumbang banyak? Ya, kamu kan sudah dapat upahmu. Apa? Itu kan, wah, itu upahmu, di sini ada upah lagi, enyahlah daripadaku. Nah, karena itu saudara, apapun yang kamu lakukan itu demi Tuhan. Seperti kata Yesus, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Maka kalau orang walaupun dia itu sebagai orang penyumbang besar, dan saya lihat kadang-kadang namanya dicantumkan, celaka. Kalau nanti tampil di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah banyak menyumbang itu. Lalu Tuhan katakan, engkau sudah dapat upahmu. Mana Tuhan? Nah, itu namamu sudah dicantumkan, di sini tidak ada upah lagi. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Maka kemudian saya ingin sebagai penutup, saya ingin memperingatkan saudara apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Matius. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena ini saya kira bagi Anda yang mulai pelayanan, ini penting sekali untuk menyadari itu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan. Jadi itu. Lebih-lebih kalau nanti mendoakan orang. Begitu. Misalnya ada yang benar-benar shoot, bisa jatuh semeret itu. Aduh, wah hebat. Tapi nilainya di hadapan Tuhan tidak ada. Lalu kamu bisa tampil, apa Tuhan saya sudah, ya kamu sudah di itu upahmu sudah. Itu wah dikagumi orang dan sebagainya. Jadi maka itu saya beberapa kali juga mengutip karena ini penting sekali. Khususnya bagi saudara-saudari yang mulai melayani. Jadi kalau kamu melayani seperti dikata Yesus, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Nah, ini. Maka saya bacakan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 yang buat kitab suci bisa melihat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan saja semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Luar biasa, mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
luar biasa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi itu. Karena itu saya kira. Dan ini dilengkapi dalam surat Paulus kepada umat di Korintus ya. 1 Kor 12 dan 13. Jadi di situ saudara, dalam 1 Kor 12 Paulus berbicara tentang pentingnya karisma-karisma. Khusus untuk yang melayani itu. Karisma penyembuhan, sabda pengetahuan, kebijaksanaan, karisma untuk mukjizat, untuk mengusir roh jahat dan sebagainya. Tapi semuanya itu tidak ada artinya tanpa cinta kasih. Kemudian dalam 1 Kor 12 Paulus berbicara tentang pentingnya karisma. Dan memang karisma-karisma penting sekali untuk pelayanan kita dewasa ini. Untuk membawa orang supaya mereka sadar bahwa Yesus betul-betul hidup. Tetapi nilainya itu kalau kamu tampil di hadapan Tuhan tidak akan tanya, berapa orang sudah kamu sembuhkan? Berapa setan sudah kamu usir? Berapa mujizat kamu buat? Tidak akan ditanyakan. Tetapi kamu akan ditanya, berapa besar cinta kasih yang ada dalam diri. Karena itu saya kira bagi Anda yang pelayanan itu jangan dilupakan apa yang dikatakan Santo Paulus dalam 1 Kor 13 ayat 1 sampai 5 itu 3. Ya saya bacakannya sebagian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, sehingga wah ini penderma besar dan sebagainya, namanya dicantumkan itu. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi tidak mempunyai kasih, aku pun tidak ada, itu pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi itu. Oleh karena itu saudara, kalau kamu nanti tampil di hadapan Tuhan sesudah hidup ini, kamu akan diadili. Bukan ditanya Tuhan berapa banyak kamu telah berbuat itu, melakukan mujizat, berbuat banyak, bagi derma dan menyenangkan. Tetapi akan berapa besar kasih. Sehingga kalau kita lihat dalam perumpamaan itu tentang Injil Lukas orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu banyak berfoya-foya dan bisa menikmati. Tapi setelah mati dia masuk neraka. Dan Lazarus yang miskin itu banyak pendidik dunia ini, kemudian dia masuk ke surga. Saya kira ini saudara, karena hidup kita seperti saya katakan tadi, tidak hanya terbatas di dunia ini, tetapi hidup kita akan berakhir dalam akhirat. Dan itu yang menentukan. Karena itu, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu demi cinta kepada Tuhan. Dan jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Nah, ini tadi saya berikan peringatan. Tapi dari pihak lain sekarang saya lihat banyak orang juga awam yang betul-betul melayani, tapi tidak pernah
menyombongkan diri, tidak pernah itu. Dan inilah rahmat Tuhan. Maka itu kalau kamu dipanggil Tuhan untuk ikut melayani, ingatlah itu. Lakukan semua demi Tuhan, bukan supaya dipuji, bukan untuk dihormati. Memang kita perlu mewartakan Injil, perlu itu. Tanda-tanda dan mujizat itu perlu supaya orang percaya kepada Yesus. Tapi itu bukan supaya kamu kelihatan hebat. Ya, kadang-kadang pernah terjadi ada orang bisa mendoakan orang, langsung didoakan, langsung jatuh gitu, resting. Lalu dia powerful. Lalu begitu di hadapan Tuhan, nanti kata Tuhan saya banyak, kamu sudah dapat upah di dunia. Apa? Itu powerful, itu upahmu. Itu lalu dikagumi orang, tapi tidak ada upah di sini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, memang nomor satu, karena itu tadi saya ingatkan, pelajari, renungkan Korintus 1 Korintus 12 bab 12 dan bab 13, dan juga tadi Injil Matius tadi, ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, itu kamu renungkan, itu harus menjadi pedoman bagi kamu, baik untuk semua saja, baik untuk para saudara dan para awam ini semua, juga termasuk para suster dan frater itu. Jadi ini saya kira penting sekali. Maka kalau demikian, di dunia ini walaupun kamu nanti misalnya mendapat tantangan, dicela, difitnah dan sebagainya, itu tidak ada artinya. Fitnah bagi orang yang sungguh melayani Tuhan, walaupun difitnah, dimusuhi, itu tidak ada artinya. Karena kita melihat Tuhan Yesus sendiri, apa kejahatan apa yang dilakukan dia, tapi dia dimusuhi, bahkan dibunuh. Santo Paulus yang melakukan banyak begitu tanda-tanda mujizat pewartaan, dimusuhi orang, bahkan beberapa kali dirajam. Tetapi Paulus tidak putus asa. Nah, inilah saya kira menjadi pedoman untuk kita. Kalau demikian, saudara, maka hidupmu sudah di dunia ini, walaupun banyak misalnya salib dan sebagainya, tapi di balik semua itu hatimu akan dipenuhi damai dan sukacita. Walaupun kamu dimusuhi orang, difitnah macam-macam, tapi tetap hatimu akan damai dan kamu tetap bernilai di hadapan Tuhan. Amin.